Ukraina mengalahkan armada Laut Hitam Rusia tanpa satupun kapal, tanpa kapal perusak, tanpa kapal selam, tanpa angkatan laut. Pada pertengahan 2025, hampir 40% kapal perang dan kapal selam Rusia telah dihancurkan atau dilumpuhkan. Kapal andalan angkatan laut terkuat di wilayah itu berhasil dipukul mundur, tak hanya ke Crimea, tapi juga lebih jauh. Mari kita bahas bagaimana Ukraina berhasil melakukan kejutan angkatan laut paling dramatis dalam sejarah modern. Pada awal perang, blokade Rusia sangat merusak ekonomi Ukraina. Ukraina merupakan eksportir gandum utama dunia, mengekspor gandum dan jagung ke negara-negara NATO, serta gandum bernilai jutaan dolar Amerika Serikat ke Tiongkok tiap tahun. Pada Maret 2022, ekspor Ukraina turun hampir 50%. Desember tahun itu, ekspor Ukraina turun hampir 49% dari sebelum perang. Strategi Rusia sederhana: mencekik Ukraina secara ekonomi, sementara pasukan daratnya maju dari timur. Tanpa ekspor laut, Ukraina tak punya dana untuk pertahanannya. Namun di musim gugur 2023 terjadi hal luar biasa. Ukraina ekspor 55 juta ton kargo via Laut Hitam. Akhir 2024, jumlahnya hampir 2 kali lipat, jadi 88 juta ton. Pada Januari 2025 praktis kembali ke tingkat praperang dan sejak itu stabil. Ini salah satu operasi pemecah blokade paling sukses dalam sejarah modern tanpa membangun angkatan laut tradisional. Ukraina mencapainya lewat inovasi, keputusasaan, dan dukungan Barat yang mengubah cara kerja peperangan laut. Pertahanan pertama terdiri dari ranjau kuno dan rudal pantai. Ukraina menempatkan ratusan ranjau laut era Soviet di titik-titik potensial invasi. Jumlah pastinya dirahasiakan, namun ranjau ini membuat zona terlarang bagi kapal Rusia. Rusia menanggapi dengan menanam ranjau sendiri untuk mencegah perdagangan dari Odessa. Meski kedua pihak saling menuduh sengaja melepas ranjau ke perairan internasional tanpa peduli siapa penanamnya. Ukraina berhasil memblokir bagian-bagian penting dari garis pantainya dari kapal permukaan Rusia. Untuk ancaman jarak jauh, Ukraina menggunakan sistem pertahanan pesisir RK-360 MC Neptune hasil rekayasa ulang. Rudal R-360 Neptune kini memiliki jangkauan lebih luas, memungkinkan Ukraina menyerang target di seluruh Laut Hitam. Bersama artileri pesisir jarak pendek, efektif dalam puluhan mil dari pantai. Ukraina membangun segitiga pertahanan, ranjau, artileri, dan rudal yang saling bekerja. Namun pertahanan ini tidak sebanding dengan perkembangan selanjutnya. Ukraina mengembangkan drone laut tanpa awak, yang dipuji sebagai salah satu inovasi militer tercepat dalam sejarah modern, dengan aplikasi praktis yang sangat menghancurkan. Magura V5 menenggelamkan kapal presisi Ukraina. Drone berbentuk kapal ini mampu menjangkau 500 mil dengan baterai tahan 60 jam, memberikan kemampuan jelajah dan bertahan optimal. Drone ini bergerak sekitar 22 knot atau 25 mil per jam. Yang terpenting, drone ini bisa membawa peledak 440 pon yang akan meledak saat Magura V5 mendekati atau menabrak kapal musuh. Drone ini juga menyiarkan video langsung ke operator yang berjarak ratusan mil, sehingga bisa digunakan untuk serangan ofensif atau misi pengintaian. Menurut salah satu komandan intelijen militer Ukraina, kami tidak berusaha memperkuat hulu ledak untuk menghancurkan kapal sekali pukul, tapi memilih pendekatan lain. Kami menyerang berkelompok, melakukan 5 kali serangan, atau lebih pada kapal besar untuk kerusakan kritis. Anggap saja ini sebagai setara laut dari drone quadcopter yang sekarang mendominasi peperangan di darat, hanya saja dengan jangkauan 20 kali lipat lebih jauh. Magura V5 serba bisa, sedangkan drone Sea Baby berperan sebagai artileri berat. Model Sea Baby terbaru membawa 1.900 pon bahan peledak, mencapai kecepatan maksimum 56 mil per jam
dan dapat menempuh jarak hingga 620 mil. Itu hampir 4 kali lipat muatan bahan peledak Magura V5 yang dirancang khusus untuk menghancurkan target statis seperti kapal yang sedang bersandar atau infrastruktur galangan kapal. Pada Juni 2024, Ukraina meluncurkan Stalker 5.0 versi Magura V5 yang lebih kecil dan siluman. Dirancang untuk transportasi laut, namun bisa membawa 300 pon bahan peledak jika diperlukan. Ini bukan sekadar perahu remote control. Sistem senjata cerdas ini memiliki pencitraan termal dan peperangan elektronik, memberi operator Ukraina keunggulan atas deteksi visual Rusia. Kru Rusia terpaksa menembak membabi buta ke air gelap pada target yang nyaris tak terlihat. Sementara operator Ukraina memantau video definisi tinggi dari ratusan mil jauhnya. Ukraina pun menulis ulang strateginya. Akhir 2024, Magura V5 hancurkan helikopter Mi-8 Rusia dan rusak 2 lainnya dalam 3 serangan terpisah. Ini laporan pertama rudal udara ke udara ditembakkan dari kendaraan maritim tak berawak. Rudal tersebut menggunakan Vimpel R-73 dengan nama Sandy Air-to-Air 11 Archer oleh NATO, yang biasanya digunakan pada jet tempur Mikoyan Gurevich dan Sukhoi. Dengan memasang peluncur jet ke drone kapal, Ukraina bisa memakai rudal pesawat Soviet untuk mengancam pesawat Rusia di luar wilayah udaranya tanpa mengirim jet tempur yang dibutuhkan untuk pertahanan udara. Tapi helikopter tidak cukup. Pada Mei 2025, sekitar 30 mil sebelah barat Novorossiysk, Magura V5 yang telah dimodifikasi dilaporkan menembak jatuh 2 jet tempur Sukhoi 30 SM Rusia menggunakan rudal Air Intercept Missile 9 Sidewinder renungkan itu. Jet tempur $50 juta hancur oleh kapal drone. Dinas Keamanan Ukraina memperkenalkan Sea Baby yang telah diperbarui pada Oktober 2025 menekankan kemampuan platform multifungsinya. Sistem komunikasi yang ditingkatkan dengan Starlink dan cadangan memberi redundansi dan keandalan memungkinkan Sea Baby mengirim bahan peledak atau rudal ke pelabuhan Rusia. Model terbaru kini memakai AI untuk penargetan dan navigasi, serta memperluas jangkauan operasi lebih dari 930 mil dan kapasitas angkut hingga 4.400 pon. Ini memungkinkannya membawa bahan peledak, ranjau, menara anti udara, senapan mesin, atau peluncur rudal. Dengan menggabungkan pertahanan, ranjau, rudal, dan kawanan drone inovatif, Ukraina meraih hasil luar biasa. Ini memulihkan perdagangan maritim dan menghancurkan kekuatan angkatan laut Rusia. Setiap pengiriman gandum mendanai produksi drone, memungkinkan lebih banyak serangan ke kapal Rusia dan mengamankan jalur pelayaran. Strategi blokade Rusia justru menjadi bumerang secara spektakuler, menjadi katalisator inovasi Ukraina daripada penyerahan ekonomi. Namun, revolusi angkatan laut Ukraina melampaui sekadar menenggelamkan kapal. Kemampuan serangan jarak jauh, mereka telah secara fundamental mengubah keseimbangan strategis di seluruh wilayah Laut Hitam. Tidak ada tempat yang lebih jelas menunjukkan hal ini selain di Crimea. Juni 2025, Ukraina melancarkan serangan besar ketiga ke jembatan Kerch, penghubung penting Crimea dan Rusia. Intelijen Ukraina melaporkan telah menanam lebih dari 2.000 pon peledak di dasar jembatan itu. Jembatan Kerch adalah proyek favorit Putin yang melambangkan tujuannya mengikat semenanjung Ukraina ke Rusia. Secara lebih praktis, jembatan ini berfungsi sebagai salah satu jalur pasokan utama bagi pasukan Rusia yang beroperasi di Ukraina Selatan. Kerentanan jembatan ini memaksa Rusia harus mempertahankan setiap meter strukturnya yang terbuka, atau bergantung pada jalur darat yang lebih lambat dan berisiko di Donbas yang diduduki yang selalu diserang Ukraina. Namun, tujuan strategis yang sebenarnya melibatkan Sevastopol itu sendiri. Sevastopol telah menjadi markas armada Laut Hitam Rusia sejak zaman Kekaisaran ketika Uni Soviet runtuh. Markas besar pindah ke Novorossiysk.
Namun Rusia membayar Ukraina agar kapal tetap di Sevastopol. Setelah aneksasi Crimea 2014, Sevastopol kembali jadi pusat operasi Angkatan Laut Rusia dengan jalur pasokan dan infrastruktur pertahanan yang kuat. Sevastopol memberi Rusia posisi optimal untuk menguasai Laut Hitam Barat dan mengancam operasi pesisir Ukraina. Drone jarak jauh Ukraina seperti Magura V5 dan Sea Baby membuat semua kapal dan bangunan di Sevastopol terancam. Ini memaksa kapal Rusia mundur ke pelabuhan seperti Novorossiysk, Demruk, dan Taganrog yang lebih dari 300 mil dari pantai Ukraina. Dinas Intelijen Black Sky merilis citra satelit yang menunjukkan bangunan hancur dan dermaga kosong di Sevastopol. Analisis AI menunjukkan penurunan 18% kapal terdeteksi antara 2022 dan 2024. Perpindahan geografis ini menurunkan kemampuan Rusia yang beroperasi dari Novorossiysk, meningkatkan konsumsi bahan bakar, mengurangi waktu patroli di dekat perairan Ukraina, serta mempersulit dukungan logistik. Kapal yang lebih lama di perjalanan punya waktu lebih sedikit untuk misi operasional. Musim semi 2024, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan armada Laut Hitam Rusia secara fungsional tidak aktif, bukan rusak atau berkurang. Ukraina membuat sebagian angkatan laut terbesar dunia menjadi tidak relevan secara strategis, dampaknya melampaui urusan perdagangan. Setiap serangan ke infrastruktur Crimea memutus jalur logistik utama Rusia ke Ukraina Selatan. Jembatan Kerch merupakan satu-satunya jalur penghubung andal antara semenanjung Crimea dan Rusia, selain wilayah Donbas yang diduduki dan sering dibombardir Ukraina. Tanpa jalur pasokan aman lewat Crimea, pasukan Rusia di Kherson dan Oblast Zaporizhia menghadapi tantangan logistik lebih besar. Pengiriman rudal, peluru tank, dan makanan untuk pasukan Rusia kini makin sulit. Tekanan strategis ini menjelaskan alasan Ukraina tetap menyerang infrastruktur Crimea meski serangan itu sulit dan menarik perhatian dunia. Kemampuan jarak jauh Ukraina kini menjangkau wilayah Rusia setelah pasukan Ukraina menyerang pelabuhan Rusia di pantai Laut Hitam, termasuk serangan pada kapal selam. Di Novorossiysk, Desember 2025, Ukraina mengklaim drone bawah airnya menghantam kapal selam kelas Kilo, menjadi pertama kalinya drone bawah air menghancurkan kapal selam. Citra satelit Vantor menunjukkan kerusakan di pelabuhan utama. Rusia membantah ada kapal selam rusak, namun terlepas dari berhasil atau tidaknya serangan, implikasi strategisnya tetap jelas. Kapal selam Rusia yang dulu aman di pelabuhan kini rentan diserang. Ini penting karena persenjataan kapal selam Rusia masih jadi alat utama proyeksi kekuatan negara itu, terutama terhadap NATO. Rusia mengoperasikan 8 kapal selam rudal balistik nuklir kelas Borai masing-masing dengan 16 rudal nuklir sebagai bagian penting kekuatan penangkal nuklirnya. 3 kapal selam, serang kelas Yasin, tambahan menambah fleksibilitas taktis lewat rudal jelajah dan kemampuan anti kapal. Kantor Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat menilai kapal selam kelas Yasin paling sulit terdeteksi di antara kapal selam nuklir Rusia dan Tiongkok, sehingga menjadi ancaman nyata bagi operasi Angkatan Laut NATO. Inilah paradoksnya. Rusia belum memakai kapal selamnya secara efektif dalam perang ini karena alasan sederhana. Rusia menyerang negara yang tidak memiliki aset laut yang signifikan. Ukraina tidak punya kapal perusak, kelompok kapal induk, atau konvoi pasokan maritim yang dapat menjadi target. Laut Hitam kurang cocok untuk operasi kapal selam di laut dalam. Laut ini relatif dangkal dibandingkan dengan perairan samudra dan Selat Turki yang sempit menciptakan titik-titik penyempitan yang membuat pergerakan kapal selam mudah terdeteksi. Yang terpenting, kapal selam nuklir tidak akan menembakkan senjata nuklir ke Ukraina. Vladimir Putin tahu bahwa menembakkan rudal nuklir ke negara non-nuklir akan memicu respons nuklir langsung dari NATO dan bisa menyebabkan perang nuklir besar. Aset angkatan laut terkuat Rusia hanya diam,
atau sesekali menyerang dengan rudal jelajah. Mereka sebenarnya bisa melakukannya dengan mudah dari kapal permukaan atau peluncur darat. Kapal selam itu berfungsi sebagai penangkal intervensi NATO, bukan alat untuk menaklukkan Ukraina. Ini adalah ketidaksesuaian mendasar antara kemampuan Angkatan Laut Rusia dan kebutuhan nyata dari perang ini. Mereka membangun angkatan laut untuk menghadapi kapal induk NATO, bukan mendukung invasi darat ke negara tetangga. Situasi kapal selam mencerminkan masalah lebih besar. Rusia kesulitan memelihara dan memodernisasi angkatan lautnya. Rusia pernah memiliki beberapa kapal induk, namun sebagian besar dijual ke negara lain. Tiongkok dan India membeli kapal induk Rusia untuk memulai program mereka. Kini hanya Admiral Kuznetsov yang tersisa. Kuznetsov dimaksudkan sebagai simbol prestis dan bukti kekuatan angkatan laut Rusia di dunia. Namun pada Juli 2025 laporan menyebutkan bahwa Rusia mungkin benar-benar akan membongkar satu-satunya kapal induknya daripada menyelesaikan modernisasinya. Renungkan sejenak hal itu. Rusia akan melepas satu-satunya kapal induknya sehingga tak lagi punya armada kapal induk. Kuznetsov beroperasi sejak 1991 namun berhenti sejak 2017 karena perbaikan yang belum selesai. Kapal itu awalnya diperbaiki, singkat usai tugas dilepas pantai Suriah. Namun karena kecelakaan, penundaan, dan biaya membengkak, kapal masih bersandar hingga kini. Analisis menyebut kondisi fisik kapal memprihatinkan, namun masalahnya lebih dari sekadar perawatan. 8 tahun tidak beroperasi membuat sumber daya manusia penerbangan Angkatan Laut Rusia melemah. Tanpa pilot dan kru udara terlatih yang menjaga kemahiran, operasi kapal induk menjadi sangat berbahaya, bahkan seperti bunuh diri. Meski Kuznetsov beroperasi lagi, membentuk satuan udara fungsional untuknya akan butuh bertahun-tahun. Satu-satunya cara cepat adalah pilot Rusia berlatih di kapal induk Tiongkok atau India. Namun tidak ada tanda itu terjadi. Ini membuat Rusia tertinggal dari Amerika Serikat dengan 11 kapal induk nuklir serta Prancis, Inggris, dan Tiongkok dalam proyeksi kekuatan udara laut. Dan pembongkaran itu akan menjadi pengakuan yang memalukan bahwa Rusia bahkan tidak lagi mampu mempertahankan satu kapal induk pun. Anda bisa berteori ini langkah strategis yang memfokuskan kekuatan Rusia pada pertahanan karena pesawat berbasis darat dianggap cukup. Namun, ini lebih mungkin mengungkapkan kenyataan yang brutal. Rusia tidak lagi berambisi mempertahankan status kekuatan angkatan laut setelah kekalahan besarnya di Ukraina. Kerusakan melanda seluruh infrastruktur angkatan laut Rusia. Menurut Jamestown Foundation, galangan kapal Rusia mengalami kerugian bersih ratusan juta dolar. Meskipun pendapatan yang dilaporkan mencapai miliaran dolar, Rusia masih berusaha memodernisasi armadanya dengan membagi upaya pada peningkatan rudal jelajah dan mesin diesel yang lebih efisien. Namun, ini adalah upaya berskala nasional yang menargetkan armada Baltik dan Pasifik, meskipun keduanya tidak relevan dengan perang di Ukraina. Banyak kapal yang seharusnya beroperasi justru sering berada di bengkel karena kekurangan suku cadang atau perawatan buruk akibat pencurian anggaran. Korupsi menguras dana pengadaan, sedangkan perencana militer mengoordinasikan operasi dengan infanteri yang sebenarnya tak ada. Kontraktor Rusia menghadapi kendali terpusat, persetujuan lama, dan kekurangan dana kronis sehingga harus menerima pembayaran di bawah harga pasar. Ini menciptakan siklus buruk di mana peralatan militer Rusia sering gagal fatal pada saat terburuk. Namun Rusia juga menghadapi masalah mendasar selain kapasitas produksi dan geografi. Begini, Rusia tidak hanya memiliki satu, tetapi 4 angkatan laut utama yang terpisah. Laut Hitam, Baltik, Utara, dan Pasifik. Setiap armada berasal dari pelabuhan berbeda dan terisolasi satu sama lain. Rusia tidak bisa memindahkan kapal lewat darat atau laut di antara mereka, terutama saat konflik. Turki menguasai selat penghubung Laut Hitam dan Laut Mediterania berdasarkan Konvensi Montreux 1936, terutama saat perang. Turki dapat menutup selat-selat ini untuk kapal perang asing,
termasuk kapal perang Rusia yang bukan berasal dari armada Laut Hitam. Ini berarti Rusia tidak dapat memperkuat kerugian di Laut Hitam dengan kapal dari armada lain. Mereka hanya dapat menggunakan kapal yang pelabuhan asalnya berada di Laut Hitam itu sendiri. Setiap bagian angkatan laut Rusia terdampar di pelabuhan asalnya, tak mampu mendukung operasi di barat. Dengan Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO, setiap upaya keluar dari pelabuhan Baltik akan menghadapi rudal anti kapal di pesisir Finlandia dan Estonia, serta kapal selam Swedia yang senyap di Laut Baltik. Armada Utara yang bermarkas di Semenanjung Kola beroperasi di wilayah berbeda, fokus pada operasi Arktik dan pencegahan strategis dengan kapal selam. Aset itu tak dapat membantu di Ukraina. Armada Pasifik juga terisolasi, terpisah dari Rusia Eropa oleh seluruh benua Asia. Fragmentasi geografis ini berarti Rusia memiliki lebih dari 80 kapal armada Laut Hitam di awal perang, mewakili seluruh kekuatan angkatan laut yang bisa dikerahkan. Kerugian hanya bisa diganti dengan membangun kapal baru di galangan yang bermasalah, tidak dari armada lain. Bandingkan dengan NATO, di mana anggota bisa berkoordinasi dan memindahkan aset angkatan laut secara global. Kelompok tempur kapal induk Amerika bisa dikirim dari Norfolk ke Mediterania. Kapal Prancis dan Inggris dapat beroperasi bersama tanpa hambatan. Angkatan laut Rusia terisolasi dalam beberapa kantong yang tak saling mendukung, menciptakan kerentanan strategis yang dimanfaatkan Ukraina dengan cerdas. Bagaimana masa depan angkatan laut Rusia? Kekuatan darat dan udara Rusia sangat terkuras di Ukraina, sehingga angkatan laut hampir tidak jadi prioritas Moskow. Modernisasi angkatan laut memakan waktu lama dan biaya besar, sementara Rusia tak memiliki waktu atau dana tersebut. Sambil berperang dalam perang gesekan yang melelahkan di Ukraina, satu-satunya jalan keluar yang paling mungkin untuk mempertahankan kekuatan angkatan laut adalah dengan membeli kapal dari Tiongkok. Ini benar-benar membalik tren sejarah. Tiongkok membeli peralatan militer Rusia saat Perang Dingin dan pasca Soviet, termasuk pesawat tempur, kapal selam, dan kapal permukaan. Industri kapal dan teknologi angkatan laut Tiongkok kini jauh unggul dan melampaui Rusia di banyak aspek. Jika Rusia menjadi bergantung pada kapal-kapal Tiongkok, ketergantungan itu meluas tidak hanya pada perangkat keras, tetapi juga mencakup prioritas kebijakan domestik dan luar negeri Tiongkok. Tiongkok bisa gunakan penjualan kapal perang untuk meraih konsesi mulai dari harga energi, sengketa wilayah, hingga dukungan diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pola ini terbentuk selama perang. Rusia mengimpor elektronik, mesin, dan teknologi dua guna dari Tiongkok, serta mengekspor minyak dan gas alam dengan harga diskon. Hubungan ini semakin tidak seimbang, dengan Rusia sebagai mitra junior yang bergantung pada niat baik Tiongkok. Ketergantungan pada angkatan laut akan membuat Rusia bergantung pada galangan kapal Tiongkok untuk masa depan maritimnya, mengurangi kemandiriannya. Implikasi peristiwa ini melampaui Rusia. Revolusi Angkatan Laut Ukraina menunjukkan runtuhnya hierarki kekuatan angkatan laut tradisional. Kapal perang mahal yang dirancang untuk melawan kapal perang lain tiba-tiba menjadi rentan terhadap serbuan drone murah yang harganya hanya sebagian kecil dari harga mereka. Militer Barat pun memperhatikan hal ini. Pelajaran dari kemenangan Angkatan Laut Ukraina yang seperti Daud melawan Goliat akan membentuk ulang bagaimana setiap konflik maritim di masa depan akan dijalankan. Keberhasilan taktik drone laut di Laut Hitam dapat dijadikan referensi bagi pertahanan Taiwan jika Tiongkok menyerang. Puluhan drone bawah air dan permukaan di lepas pantai bisa menghancurkan pasukan amfibi. Setelah perang usai, Akademi Militer Dunia akan mempelajari taktik angkatan laut Ukraina. Inilah saat perang asimetris membuktikan inovasi mengalahkan jumlah, keputusasaan memunculkan kecerdasan, dan masa depan untuk yang paling cepat beradaptasi. Armada Laut Hitam Rusia bukan hanya kalah dari Ukraina, tapi juga dari masa depan peperangan yang muncul berkat insinyur Ukraina yang membangun kapal drone dari suku cadang jet ski dan elektronik pasar di garasi saat bombardir. Kamu bisa menang perang laut tanpa angkatan laut, cukup lebih pintar dari musuh.
Terima kasih sudah menonton. Jika ingin tahu lebih banyak soal kapal selam nuklir Rusia, tonton video ini. Untuk analisis dan berita terbaru perang dan geopolitik global, langganan The Military Show.